damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Bulan Juli kita sedang merenungkan tema hidup kudus, gaya hidup bangkit dan jadi pemenang. Nah, hari ini saya mau sharing firman Tuhan berseri, saudara. Hari ini part 1, minggu depan part 2. Jadi saudara harus datang ya minggu depan supaya saudara punya rangkaian utuh. Saya beri judul kekudusan Tuhan, saudara ya. Kita buka dulu kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. The Ten Commandments ya, 10 perintah Allah. Hari ini saya share hukum 1 sampai 4, minggu depan 5 sampai 10. Oke, saya akan baca ayat 1, saudara 2, demikian kita saling bergantian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Ayat 2 silakan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh adalah Sabat bagi Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin untuk firman Tuhan. Nah, saudara, konteks dari teks ini terjadi setelah Allah membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, saudara ya. Jadi setelah itu di Gunung Horeb Allah memberikan 10 perintah kepada umat Israel melalui Musa, saudara. Dan 10 perintah Allah ini merupakan standar kekudusan Allah. Katakan kekudusan Allah, 2, 3, kekudusan Allah. God is holy. Allah itu kudus. Nah, kalau kita berbicara mengenai kekudusan Allah, maka ada 2 pengertian, saudara ya. Yang pertama, kekudusan Allah itu berbicara mengenai keunikannya. Keunikannya. Jadi dalam perjanjian lama kata kudus itu menggunakan kata Ibrani kados yang artinya memisahkan. Memisahkan, saudara ya. Memisahkan di sini dalam arti menganggap sesuatu itu unik, istimewa, lain daripada yang lain, khusus ya, berbeda dengan yang lain. Itu artinya kudus. Jadi Allah itu kudus, artinya Allah itu berbeda. Allah itu berbeda, Allah itu tidak bisa disamakan, tidak bisa dibandingkan dengan apapun atau siapapun yang bisa kita pikirkan atau bayangkan, saudara, enggak bisa. Dia jauh melampaui akal, pikiran, pengetahuan dan pengalaman kita. Dia jauh lebih besar dan jauh lebih menakjubkan dari apa yang bisa kita pikirkan, bayangkan, imajinasikan tentang dia. Ada lagunya ya, kau sungguh indah tiada taranya. Itu bahasa Inggrisnya lebih bagus. You are beautiful beyond
description. Jadi gak bisa dideskripsikan, dia terlalu indah, dia terlalu besar saudara. Itu sebabnya kita hanya bisa berkata, ku kagum hormat akan engkau, ku kagum hormat akan engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Sama-sama, ku kagum akan engkau. Amin. Perasaan takjub itu disebut takut akan Tuhan. Alkitab banyak bicara tentang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti Allah itu horor gitu, bukan saudara ya. Tapi takut akan Tuhan ini dalam pengertian kita takjub, kita gentar, kita hormat, kita kagum. Karena dia unik, dia lain daripada yang lain. Dia berbeda sekali dengan apapun, dia gak bisa disamakan dan dibandingkan dengan siapapun dan apapun. Itu yang pertama, arti kekudusan Allah. Yang kedua saudara, kekudusan Allah berbicara mengenai kemurniannya. Kemurnian Allah. Jadi Allah itu adalah satu-satunya pribadi yang memiliki moral paling sempurna. Tidak ada cacat celah sama sekali. Allah itu kudus, artinya Allah itu terpisah dari dosa. Allah gak bisa bersekutu dengan dosa. Satu dosa saja sudah membuat kita gak bisa bersekutu dengan Allah, karena dia sempurna saudara. Dan ketika kita melihat 10 perintah Allah ini, maka kita bisa kenal Allah. Karena di sini karakteristik Allah termanifestasi atau tersingkapkan. Allah memanifestasikan karakteristiknya melalui 10 perintah ini, kita bisa kenal dia. Kan tak kenal maka tak sayang. Jadi saudara bisa kenal Tuhan melalui penghayatan, perenungan dari 10 perintah Allah ini. Makanya saya coba pelan-pelan dan berseri jadinya. Supaya kita bisa pelan-pelan juga memahami saudara ya. Supaya kita bisa lebih lagi hidup serupa dengan Allah saudara. Nah sekarang pertanyaannya nih saudara, kita ini kan umat perjanjian baru ya. Ini kan 10 perintah Allah ini kan diberikan kepada umat Israel saudara, perjanjian lama. Lalu apa sekarang hubungannya 10 perintah Allah ini dengan umat perjanjian baru, dengan kita umat Allah di dalam Kristus? Kita kan bukan bangsa Israel saudara, kita dari berbagai suku bangsa. Nah apa hubungannya? Nah saudara, secara sederhana sebetulnya begini, 10 perintah Allah ini kan adalah standar kekudusan Allah yang sempurna. Itu sebabnya tidak ada satu manusia pun yang bisa melakukan 10 perintah Allah ini secara sempurna. Hanya Tuhan kita, Yesus Kristus, satu-satunya pribadi yang sudah melakukan 10 perintah Allah ini secara sempurna. Itu sebabnya hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Amin. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membuat kita kenal Allah. Hanya Tuhan Yesus yang membuat kita bisa bersatu dengan Allah, bersekutu dengan Allah, punya loving relationship. Itu hanya Tuhan Yesus. Bukan melalui usaha dan perbuatan kita karena kita adalah manusia berdosa. Jadi dari sini kita perlu ngerti dulu nih, bahwa kita melakukan 10 perintah Allah ini bukan supaya kita diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Jadi 10 perintah Allah ini kita lakukan karena kita bersyukur, karena kita mengasihi Tuhan, ungkapan syukur, ungkapan kasih kita kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Yesus kan bilang, jikalau engkau mengasihi aku, kau akan menuruti segala perintah-perintahku. Ya, jadi anugerah Allah ini mendahului ketaatan kita karena Allah telah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Itu sebabnya kita mau taat, kita mau meresponi perintah-perintahnya sebagai ucapan syukur dan ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Jadi harus mengerti ya, supaya kita tahu dasar atau esensinya. Oke, baik. Sekarang saya akan mulai, saudara ya. Kita akan belajar 4 perintah Allah. Perintah pertama sampai yang keempat dari 10 perintah Allah ini, saudara ya. Dan minggu depan kita akan belajar perintah 5 sampai 10. Yang pertama saudara, ini saya gabung perintah 1 dan 2 itu ada di ayat 3 sampai 5. Saya baca dengan cepat. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung dan jangan
sujud, menyembah, atau beribadah kepadanya. Nah, saudara perhatikan, ini ada 1, 2, 3. Ini ada 3 kata penting yang punya kesatuan. Oke, jadi 3 kata ini memiliki kesatuan yang terkait satu dengan yang lain. Jadi ini nggak boleh dipisah-pisah ya. Yang pertama Allah lain, 2 patung, 3 menyembah, saudara. Jadi kalau boleh saya ringkas perintah 1 dan 2 itu ringkasannya, jangan ada Allah lain yang kamu patungkan lalu kamu sembah. Itu ringkasnya begitu. Jadi bukan berarti kita nggak boleh buat patung ya. Jangan salah paham. Ya, ini yang dimasalahin tuh Allah lainnya, bukan soal patung ya. Jadi kalau saudara mau buat patung, mau beli patung, mau taruh patung di rumah boleh, saudara. Ya, tidak dilarang. Yang suka dengan seni, it's okay, nggak masalah, saudara. Tapi di sini yang jadi masalah itu ketika saudara menyembah Allah lain yang kemudian saudara patungkan, ya. Itu yang menjadi problem. Nah, saudara, pada zaman dulu ya, ini kan kira-kira 3.000 tahun yang lalu lah ya. Jadi ini udah kuno sekali. Saudara, itu konteksnya apa sih sebenarnya yang sedang terjadi saat itu? Jadi saat itu saudara, itu bangsa Israel itu berada di tengah bangsa-bangsa yang punya banyak sekali ilah ya, atau banyak sekali dewa, saudara, yang mereka patungkan lalu mereka sembah. Jadi politeisme. Jadi politeisme tahu ya, jadi punya banyak ilah, punya banyak dewa. Saya dengar di Mesir aja ada 100 dewanya. Itu baru Mesir, saudara. Belum bangsa-bangsa lain, belum bangsa Kanaan dan lain-lain. Itu semua dewa, ilah-ilah itu ya mereka patungkan lalu mereka sembah. Jadi bangsa Israel itu ada di situasi seperti itu, saudara. Makanya muncul perintah ini karena memang bukan hal yang mudah bagi Israel berhadapan ya, di mana semua sesembahan itu dipatungkan. Jadi mereka juga tergoda sebetulnya gitu ya. Tergoda juga dengan budaya yang ada di sekitar mereka pada waktu itu. Itu sebabnya Tuhan kasih warning kepada mereka yang kalau boleh saya pakai bahasa sederhananya, perintah 1 dan 2 ini kalimatnya tuh jangan menyembah berhala. Bilang kanan kiri, jangan menyembah berhala. Ya, itu ringkasnya ya, saya kasih ringkasannya saudara ya, biar lebih cepat ya. Jangan menyembah berhala, itu sebetulnya intinya begitu. Nah, apa itu berhala? Saudara, ada banyak hamba Tuhan mungkin bisa mendefinisikan tentang idol ya, atau berhala. Nah, saya pakai definisi dari almarhum pendeta Timothy Keller ya. Pastor Timothy Keller berkata berhala atau idol is anything more important to you than God. Ya. Jadi berhala itu adalah segala sesuatu, apapun ya, yang lebih penting daripada Tuhan. Jadi bukan lagi soal patung, enggak. Ini segala sesuatu, anything ya. Berhala itu apapun yang saudara lebih cintai daripada Tuhan. Itu berhala, sudah. Simple ya. Segala sesuatu, apapun yang saudara jadikan landasan bagi keberhargaanmu, identitasmu, kebanggaanmu, kebahagiaanmu, rasa amanmu, ya. Coba kita tanyakan gitu dalam hati kita masing-masing, termasuk saya yang khotbah. Apa sih hal yang membuat saudara merasa berharga? Apa yang membuat saudara bahagia? Coba. Yang kalau itu hilang dalam hidup saudara, saudara merasa hidup saudara sudah berakhir. Apa yang membuat saudara merasa aman dalam hidup ini? Yang membuat saudara merasa tenang, apa itu? Nah, kalau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini bukan Tuhan, berarti ada berhala di hati setiap kita, saudara. Ya, kita semua
Perlu merenungkannya, saudara. Karena ketika Tuhan bukan lagi menjadi satu-satunya sumber keberhargaan, kebanggaan, kebahagiaan, dan rasa aman kita, berarti ada ilah lain. Karena dia adalah yang terutama. Amin, saudara. Iya, jadi ini penting. Nah, sekarang saudara, ada sebuah kalimat ya di ayat 5 ini, saudara. Kenapa kita nggak boleh menyembah berhala sih? Kenapa? Nggak boleh menyembah ilah lain itu kenapa sih? Posesif amat gitu kali ya. Saudara mungkin merasa seperti itu. Nah, saudara, ada satu kalimat di sini. Memang Allah mendeskripsikan dirinya kepada bangsa Israel itu sebagai Allah yang cemburu. Bukan Allah yang iri hati loh ya, tapi ini Allah yang cemburu. Allah yang cemburu. Emang beda antara cemburu dengan iri hati? Beda, saudara ya. Nanti saya akan coba jelaskan bedanya apa. Nah, saudara, kata cemburu di ayat 5 tadi itu, saudara, itu kata Ibraninya kana, artinya a strong emotions, very feeling, a strong commitment to a relationship. Perasaan yang sangat kuat, bernyala-nyala, sebuah komitmen yang kuat terhadap sebuah relasi, itu arti cemburu. Jadi ketika kata cemburu itu disematkan kepada Allah, Elohim, kana, itu artinya the God who loves strongly, passionately loving God. Allah yang mengasihi kita umatnya dengan kasih yang menyala-nyala, yang sangat kuat, yang tidak tergoncangkan, yang gak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu artinya Allah yang cemburu, saudara. Nah, saudara harus paham ini konteksnya supaya saya jelasin, saudara ya. Nah, kalau enggak kita bisa salah paham. Nah, saudara, Allah itu kan pencipta dan kita semua manusia ini adalah ciptaannya, amin. Artinya kita ini adalah milik kepunyaannya. Lalu Allah pilih, Allah tebus orang-orang menjadi umatnya ya. Dalam konteks waktu itu adalah umat Israel ditebus dari perbudakan dosa. Kenapa? Karena itu adalah miliknya Allah, saudara. Karena itu adalah miliknya Allah. Jadi sebagai Allah yang memiliki, Allah yang mencipta, saudara, Allah tidak mau manusia itu menyimpang kepada ilah-ilah palsu yang bukan Allah yang benar atau Allah yang sejati, saudara. Kenapa? Karena kalau kita lihat di Yesaya 45 dikatakan akulah Tuhan, dan ini perhatikan kalimatnya, tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Jadi satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya Allah yang sejati itu adalah Tuhan, huruf besar semua, YHWH, Yahweh. Dipanggil bisa banyak nama Allah, tapi di sini dia memperkenalkan dengan Tuhan Yahweh sebagai satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada yang lain. Itu sebabnya nggak boleh menyembah berhala. Nah, saudara, kalau tadi kita lihat di Keluaran 20 ayat 2, di sini aja kita udah bisa lihat adanya sebuah special relationship. Ya, karena Allah ngomong begini sama umatnya Israel, akulah Tuhan Allahmu, I am the Lord your God. Saudara, dari kalimat ini kita bisa melihat bahwa Allah dan umatnya itu ada dalam sebuah hubungan yang sangat spesial, sangat istimewa, sangat khusus, sangat personal. Ada ikatan yang namanya covenant, perjanjian yang gak bisa dipisahkan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu sebabnya Allah mendeskripsikan dirinya kepada umat milik kepunyaannya sebagai Allah yang cemburu untuk menyatakan betapa besar dan kuatnya cinta Allah, kasih Allah kepada umat milik kepunyaannya. Kasih yang begitu besar, tadi lagunya, lebih kuat dari dosa. Itu dia, saudara. Ya, covenant, perjanjian, kasih yang lebih kuat dari segalanya yang gak bisa tergoncangkan, saudara. Nah, dari sini kita bisa memahami bedanya antara cemburu dengan iri hati. Ya,
Kasih itu sebenarnya lebih tepat diterjemahkan kasih itu tidak iri hati, bukan tidak cemburu ya. Tidak iri hati sebenarnya lebih tepat, tapi bahasa Indonesia pakai kata cemburu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Allah itu kasih. Itu sebabnya dia disebut sebagai Allah yang cemburu, saudara. Beda antara cemburu dengan iri hati. Apa bedanya? Cemburu itu bahasa yang dipakai oleh Alkitab mengenai pribadi yang mengingini miliknya sendiri. Jadi kalau kita bicara cemburu itu berarti dia mengingini milik dia sendiri. Kalau iri hati itu mengingini milik orang lain. Nah itu nggak boleh, mengingini milik orang lain. Nah kita akan bahas minggu depan ya. Di perintah yang ke-10 kan bunyinya jelas, jangan mengingini rumah sesamamu, mengingini istri hambanya laki-laki. Maksudnya jangan iri hati. Paham ya? Jadi kalau cemburu itu mengingini miliknya sendiri, oke? Karena kasih. Tapi kalau iri hati itu mengingini milik orang lain, ya. Karena kita punya keinginan, nggak terpenuhi, orang lain punya apa yang kita mau, orang lain punya apa yang kita inginkan, lalu kita iri. Nah itu nggak boleh, saudara. Ya jelas ada firmannya. Kalau iri hati itu kan dasarnya kesombongan kita nggak mau ada orang lain yang lebih dari kita maunya semuanya kita, ya kan. Dasarnya itu kesombongan dan keegoisan, ya kan, itu iri hati saudara. Tapi Allah yang dideskripsikan Alkitab jelas menyatakan Allah bukan Allah yang iri hati, tapi dia adalah Allah yang cemburu. Dan Allah nggak bisa menyangkali naturnya karena dia sangat mengasihi umat milik kepunyaannya. Bahkan kalau sudah baca Hosea 2 ayat 18, ini lebih dalam lagi ikatan perjanjiannya. Umat Allah Israel itu disebut istrinya Tuhan. Ya saya baca ya, ada banyak sebetulnya tapi ini ayat yang saya tampilkan. Aku akan menjadikan engkau, ini bicara Israel, umat Israel, istriku untuk selama-lamanya. Jadi Allah mempelai pria, Israel mempelai wanita. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Ini saudara harus ngerti nih, pemahaman ini. Makanya kenapa jangan menyembah berhala? Karena itu perselingkuhan, karena itu perzinahan secara rohani. Dan bagaimana dengan umat perjanjian baru? Yesus adalah mempelai pria, Alkitab jelas katakan itu. Dan gereja, setiap orang percaya, saudara dan saya itu adalah mempelai wanita. Kita itu semua mempelai wanita, istrinya Tuhan Yesus Kristus. Dan akan ada pernikahan anak domba dalam kekekalan. Wow, ini sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat dalam. Itu sebabnya kenapa Allah sampai bebasin bangsa Israel dari Mesir dan memberikan tanah perjanjian. Dan juga kenapa kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Sama kan ya pengalaman dibebaskannya itu. Dibebaskan, ya tadi lagunya, dibangkitkan hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, kekasih kita. Amin saudara. Itu sebabnya jangan menyembah berhala, jangan ada ilah lain. Dan ini sangat serius karena ini adalah sebuah perselingkuhan. Nah saudara, kemudian saya mau lanjutkan, saudara, tadi di ayat 5 dikatakan bahwa Allah cemburu dan membalaskan kesalahan ya kepada ini Bapak, Anak, keturunan ketiga. Membalaskan kesalahan kepada orang-orang yang membenci aku atau orang-orang berdosa. Jadi saudara harus tahu karakteristik Allah nih, bahwa Allah itu adil. Jadi dia akan membalas kesalahan. Dalam pengertian ini bahasa Alkitabnya tuh Allah itu bisa murka. Ya, murka Allah. Ini membalaskan kesalahan itu bicara mengenai murka Allah, kecemburuannya itu harus dilampiaskan kepada orang-orang yang mengkhianati cintanya, mengkhianati kasihnya, orang-orang yang berdosa. Apa sih dosa itu? Melawan, memberontak kepada Tuhan. Nah kalau saudara ngerti statement ini, saudara baru bisa menghargai pengorbanan Yesus Kristus. Kalau saudara nggak ngerti tentang Allah itu bisa murka, kita biasanya menganggap pengorbanan Yesus itu ya biasa aja. Karena nggak ngerti Allah itu bisa murka. Tapi kalau saudara ngerti Allah itu api yang menghanguskan, dia bisa murka. Kita baru bisa menghargai pengorbanan Yesus Kristus dalam hidup kita. Ya. Karena kalau nggak ada Yesus, nggak ada pengorbanannya, kita semua sudah binasa. Karena kita adalah orang-orang berdosa. Tapi karena Allah menyatakan kasih dan keadilannya
melalui pengorbanan Yesus Kristus. Maka Yesuslah yang menanggung konsekuensi dari murka Allah. Konsekuensi dari keadilan Allah. Sehingga keadilan Allah tidak lagi membinasakan kita, tetapi menguduskan kita. Nah, kata kudus itu menggambarkan, saya udah sering sampaikan ini ya dari minggu pertama. Artinya kita dikhususkan, ya kita dikhususkan untuk hidup serupa dengan Allah dan hidup bagi Allah. Itulah arti kata kudus yang menjadi perenungan kita sepanjang bulan ini. Nah, saudara dikasih Tuhan begini, ini menurut observasi pengamatan saya, sebenarnya ada banyak aspek yang bisa dijelaskan dari perintah 1 dan 2 ini saudara ya. Tapi ini saya mau segera praktisnya aja. Jadi gini, menyembah Tuhan dengan menyembah berhala itu menghasilkan dua kehidupan yang berbeda saudara. Orang yang menyembah berhala itu hidupnya pasti gak tenang. Orang yang menyembah berhala itu hidupnya pasti nggak damai. Resah, bingung, gelisah, cemas, khawatir. Kenapa? Karena berhala itu ada banyak. Berhala itu ada banyak saudara. Jadi kalau kita sembah berhala, mati yang kita kejar juga banyak. Ya, nah karena yang kita kejar banyak, kita jadi bingung. Karena semuanya kita mau. Ada lagunya kan, aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu banyak sekali. Itu lagu saya suka banget dengan Doraemon saudara ya. Jadi manusia itu punya banyak ya, yang dikejar kalau saudara nyembah berhala, saudara akan kejar banyak hal. Sehingga akhirnya saudara gak pernah bisa tahu. Saudara bingung terus, tujuan hidupmu apa? Bingung, selalu bingung sampai akhir hidup bingung. Sampai mati bingung, gak tahu tujuan hidup sampai mati. Sampai umur 70 tahun juga gak akan tahu tujuan hidupnya apa. Karena semuanya mau, karena memang berhala itu ada banyak saudara. Sehingga saudara mengisi hidup saudara sampai nanti tua selalu dengan kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran. Saudara gak pernah tenang, saudara gak pernah bahagia, saudara gak pernah bisa damai. Karena kejar terus, semuanya mau. Hawa nafsu manusia itu saudara, kalau diturutin sampai ke liang kubur gak ada habisnya. Manusia tuh punya nafsu yang gak ada habisnya, selalu di atas langit ada langit, selalu pingin terus, di-entertain terus saudara. Sehingga saudara gak pernah bisa tenang, hidupmu selalu cemas, gelisah, khawatir, bingung. Kenapa? Karena saudara menyembah berhala. Sehingga saudara gak fokus. Saudara gak fokus, terlalu banyak soalnya yang saudara mau. Jadi saudara bingung yang terutama dalam hidup saudara itu apa? Bingung. Gak tahu juga apa yang paling penting dalam hidupmu. Gak tahu, semua penting. Semuanya penting, semuanya aku kejar gitu. Jadi saudara akhirnya hidup terus dengan perasaan-perasaan yang gelisah, gak pernah bisa tenang saudara. Sebaliknya kalau orang yang menyembah Tuhan itu hidupnya terfokus. Ya. Dan hidupnya itu akan jauh lebih simpel. Kenapa? Karena dia tahu yang dia kejar cuma satu. Ya, yang paling penting dalam hidupnya atau yang terutama dalam hidupnya hanya Tuhan. Kan ada lagunya, yang terutama di dalam hidup ini. Itu orang gak bakal bingung, gak bakal resah, gelisah, cemas secara berlebihan dan berkepanjangan ya. Kita bisa cemas, bisa gelisah. Tapi gak berlebihan dan gak berkepanjangan. Karena kita udah tahu yang kita kejar itu cuma satu, saudara. Ya, one thing I desire. Ya, lagunya Sidney Mohede ya. Cuman satu aja, satu hal yang kurindukan. Cuman satu aja, gak ada yang lain, cuman satu. Itu sebabnya kita lebih fokus. Nah kalau lebih fokus, hidup kita jadi lebih simple, lebih tenang saudara. Nah ini ada sebuah ayat yang terkenal dari Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Nah saudara, kata suci hati itu boleh diterjemahkan pure heart atau murni hatinya. Nah orang yang murni hatinya itu adalah orang yang hanya mengejar satu hal saja. Dia gak terkontaminasi atau tercemar dengan yang lain. Saudara, seorang hamba Tuhan ya, Soren Kierkegaard berkata, the purity of heart is to will one thing. Jadi orang yang hatinya bersih, suci, murni, itu single minded. Dia cuma punya pengejaran, dia cuma memburu satu hal saja. Sampai ada bukunya Tommy Tenney, Pemburu Tuhan. Nah itu bagus bukunya, udah lama sih. Yang dia buru itu Tuhan. Bukan berkat-berkat Tuhan, bukan pemberian-pemberian Tuhan. Hati-hati ya, pemberian-pemberian yang baik itu juga bisa jadi berhala ketika kita utamakan. Gak boleh diutamakan saudara.
Bersyukur Tuhan kasih kita berkat finansial, oke. Keluarga yang baik, oke. Tapi ingat, keluarga, kita mengasihi keluarga. Kenapa kita mengasihi keluarga? Karena mengasihi keluarga itu ekspresi cinta kita kepada Allah. Nah itu yang benar, saudara paham? Karena Allah memerintahkan kita untuk mengasihi keluarga, makanya kita mengasihi keluarga. Tapi keluarga bukan segala-galanya, segala-galanya adalah Allah. Kenapa kita bekerja? Ya karena kita mau mengekspresikan cinta kita kepada Allah melalui pekerjaan kita. Tapi pekerjaan bukan segala-galanya. Jadi saudara harus ngerti kenapa saya kuliah, kenapa saya menikah, kenapa saya berbisnis, kenapa saya bekerja, saya punya anak dan punya ini itu, punya keinginan boleh loh ya. Tapi semuanya itu sarana untuk saya menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu. One thing. Hanya itu kerinduanku. One thing, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Satu aja, hanya itu kerinduanku. Amin saudara. Jadi yang mutlak itu hanya Allah. Kita mau mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Dan memang kalau bukan anugerah Tuhan, kita gak bisa lakukan ini. Makanya tadi di awal saya bilang, yang sudah melakukan secara sempurna itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya keselamatan kita bukan hasil usaha perbuatan kita, tapi karena kita nempel sama Kristus. Ya, karena kita ada di dalam Kristus, makanya kita bisa diperkenan oleh Allah. Dan dikatakan orang yang suci hatinya akan akan melihat Allah. Allah itu roh, nggak bisa dilihat nih, gimana maksudnya, mati dong. Ya, saya pikir ini banyak tafsiran ya. Tapi kita kan pasti akan bertemu muka dengan muka nanti. Pada kekekalan nanti kita betul-betul akan melihat. Amin saudara. Tapi selama kita hidup saya percaya kita juga bisa melihat Allah dalam pengertian personal encounter. Jadi saudara bisa alami perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menghibur, Tuhan yang memberi hikmat, Tuhan yang mengarahkan dan lain sebagainya. Semuanya itu bisa saudara alami secara maksimal ketika atmosfer hatimu itu kudus. Ketika atmosfer dalam hidupmu itu suci. Saudara suka gak dengan kekudusan? Allah itu kudus. Halo? Saudara suka gak dengan kekudusan? Suka, amin? Kita suka, itu kesukaan hati kita. Kalaupun sekarang saudara belum suka, minta anugerah Tuhan. Nanti saudara jadi suka deh sama hadirat Tuhan. Ketagihan. Iya ya, kalau saudara udah ketagihan sama hadirat Tuhan, udah gak betah berbuat dosa. Kalau saudara betah sama hadirat Tuhan, saudara udah gak doyan buat dosa. Dosa itu udah jadi sampah. Kalau udah ketemu yang lebih, kita tuh pasti akan kejar yang lebih. Gak mau lagi yang ecek-ecek, yang KW. Udah ketemu yang asli, ngapain yang palsu-palsu dikejar. Halo, amin. Saya berdoa seluruh jemaat BIC ketemu Allah yang sejati, Allah yang asli, amin. Sehingga pengabdian kita, hidup kita, baik kuliah, bekerja, menikah, berkeluarga, semuanya itu kita dedikasikan bagi Allah, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang ketiga, perintah ketiga maksud saya. Perintah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah ini banyak tafsiran saudara ya. Kata sembarangan, kata Ibraninya shaf, artinya vain, sia-sia, nothingness, emptiness of speech, lying. Ada banyak tafsiran, ada yang bilang kita tuh suka latah-latah begitu ya, pakai nama-nama Tuhan, ya hati-hati. Ada juga yang bilang itu nggak boleh sumpah-sumpah palsu ya. Swear demi berani sebut nama Tuhan. Padahal saudara lagi bohong. Dan saudara mau coba meyakinkan orang dengan swear itu. Dengan nama, pertama nama keluargamu, nama orang tuamu saudara sebut. Gitu aja. Lalu tinggiin lagi ya. Sampai saudara berani sebut nama Tuhan. Ya. Atau saudara mengutuk orang mengutuk dengan nama Tuhan. Menyumpahi orang dengan nama Tuhan. Saya setuju dengan tafsiran-tafsiran itu. Ya, jadi artinya memang gak boleh sembarangan, hati-hati. Karena saudara harus tahu dalam Alkitab nama itu mewakili esensi dan kepribadian. Jadi nama Tuhan itu bicara diri Tuhan. Makanya Bapa kami yang di surga, doa Bapa kami tadi, dikuduskanlah namamu, dimuliakanlah namamu, itu lagi bicara mengenai diri Tuhan. Jadi ini sangat agung.
Sangat-sangat mulia, saudara, nama ini. Gak boleh sebut dengan sembarangan. Karena mewakili diri Tuhan. Nah, saya mau share, ya tadi tafsiran-tafsiran tadi saya setuju ya saudara ya. Tapi buat saya sih secara pribadi, orang yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, itu orang yang munafik. Ya, karena dia lain di bibir, lain di hati ya. Dalam dan luarnya enggak sama. Matius 15 ayat 7 sampai 8. Yuk kita baca 2-3. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi dia sebut-sebut melulu nama Tuhan. Ya, disebut terus nama Tuhan. Bibirnya sebut terus nama Tuhan. Tapi hatinya jauh dari Tuhan. Artinya apa? Dia nggak punya personal relationship dengan Tuhan. Dan ini paling banyak Tuhan Yesus tegur dengan keras siapa? Orang-orang Farisi ya dan ahli Taurat. Jadi memang ini konteksnya nggak bisa ya saudara generalisasi ya. Kalau semua orang yang berdosa pasti munafik, nggak bisa gitu. Kita kan semua masih berdosa saudara. Dan kalau sudah lihat di Alkitab juga kan murid-murid Yesus semua ada yang penakut, ada yang nggak setia, ada yang macam-macam. Tapi Yesus nggak bilang munafik, nggak pernah. Yesus bilang munafiknya ke orang-orang Farisi, ahli Taurat ya, sama bangsa Israel tadi ya. Jadi saudara harus paham, jangan ngejudge semua orang berdosa munafik, ya nggak begitu. Ya saudara harus pahami dulu. Kita kan semua belum bebas dari kehadiran dosa secara total, belum. Ya kita masih bisa berdosa. Apakah kita munafik? Nanti dulu. Nanti dulu saudara ya. Jadi saya mau jelasin bahwa orang yang munafik itu adalah orang yang hanya, perhatikan ya kata saya ya, kalimatnya. Hanya mementingkan hal-hal yang kelihatan. Yang eksternal, yang dilihat orang. Dan mereka gak pernah peduli dengan yang internal. Yang batinia. Kenapa gak peduli? Karena gak dilihat orang. Tapi kan Tuhan lihat, I don't care. Aku gak peduli dengan penilaian Tuhan, pendapat Tuhan, apa kata Tuhan. Yang penting adalah penilaian orang, pendapat orang, apa kata orang. Lain di bibir, lain di hati. Karena yang dia kejar adalah pengakuan dan penerimaan orang. Itu dia yang disebut dengan munafik. Kenapa ada orang yang gak peduli dengan penilaian Tuhan? Karena memang mereka gak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah jadi dari sini kita bisa mulai merefleksi diri ya. Saya coba lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia dulu ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia, munafik artinya berpura-pura percaya atau setia, tapi sebenarnya dalam hatinya tidak. Itu menurut KKBI. Suka selalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya, atau lebih dalam lagi gak sesuai dengan hatinya. Bermuka dua kata Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau saya sebut dengan tidak tulus, begitulah. Ya, nah bagaimana cara kita menghindari kemunafikan? Yang pertama, saudara harus bangun kehidupan pribadi dengan Tuhan. Personal, katakan personal, 2, 3, personal. Karena susah untuk menjadi munafik kalau kita sendirian. Kita tuh munafik kalau ada orang. Tapi kita gak bisa munafik kalau kita sendirian. Karena gak ada yang lihat, gak ada CCTV juga. Jadi kalau saudara mau dibebaskan dari kemunafikan, belajarlah, bangunlah hubungan pribadi dengan Tuhan. Doa jangan hanya di depan orang dong. Di kamar juga doa. Sendirian juga doa. Halo, amin? Iya, sebut nama Tuhan jangan hanya di depan orang dong, sebut nama Tuhan. Dimanapun saudara sebut nama Tuhan sebagai bentuk doa, pujian, penyembahan. Bukan untuk macam-macam ya, tapi untuk ekspresi kasih kepada Tuhan. Tuhan senang namanya disebut sebagai bentuk pemujaan kepada Dia. Sendirian. Jadi tesnya itu, saudara kalau lagi sendirian, masih doa enggak? Saudara kalau lagi sendirian, memuji menyembah Tuhan enggak? Saudara kalau lagi sendirian, merenungkan firman enggak? Itu tesnya kita munafik atau enggak. Saudara, dan saya percaya kita semua adalah orang-orang yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Mari belajar saudara ya, saya pakai kata belajar karena ini memang tidak mudah. Karena pada dasarnya
Ya, kita kepingin pengakuan dan itu memang normal, itu kebutuhan eksistensial manusia. Sebagai manusia kita butuh diperhatikan orang, diakui orang, diterima orang, dipuji orang. Saya aja pendeta senang dipuji, saya juga senang diperhatikan. Kita semua senang diperhatikan, makanya di BIC ada pemerhati. Ya, jadi usher itu saya bilang sekarang fungsinya jangan cuma menyambut jemaat tapi jadi pemerhati. Karena ada banyak orang-orang yang memang senang, bukan banyak, semua orang senang diperhatikan. Halo? Yes? Semua orang senang diperhatikan. Itu memang kebutuhan eksistensial kita. Ya, tapi jangan jadikan itu segala-galanya. Biarlah penerimaan dan perhatian Kristus melalui korbannya yang sempurna, itulah yang menjadi segala-galanya buat hidup kita. Amin. Ya, what God knows about you is more important than what others think about you. God knows your heart. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang kalau kamu beribadah, memberi, sedekah, berpuasa, berdoa, Matius 6, Tuhan Yesus bilang ini, lakukanlah semuanya itu di tempat yang tersembunyi karena Bapa di sorga melihatnya. Itu yang pertama, amin. Belajarlah memiliki hubungan pribadi, kehidupan pribadi. Yang kedua, gimana supaya menghindari kemunafikan, belajarlah jadi orang yang terbuka. Ini gak gampang, saya tahu nih ya. Keterbukaan itu membebaskan kita dari kemunafikan. Ya, belajarlah jadi orang yang terbuka, saudara. Nah, saudara, keterbukaan itu sangat disukai oleh Tuhan. Ya, Tuhan suka dengan orang yang jujur. Ya, jadi kalau saudara memang belum bisa mengasihi Tuhan, ngomong aja, jujur aja. Saya ini pendeta, saudara pikir 24 jam mengasihi Tuhan terus? Enggak. Ada waktu-waktunya saya enggak. Tapi saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, ini mau khotbah Tuhan. Tiap minggu khotbah. Ya, tapi sekarang suasana hatiku lagi enggak lekat denganmu Tuhan. Saya ngomong, saudara enggak tahu saya kumat kamit. Saya ngomong, saya masih grogi sampai hari ini saudara. Saya ngomong Tuhan saya grogi, saya ngomong. Saya bukan orang sempurna, saya kasih tahu sama Tuhan, Tuhan ini saya lagi sedih, Tuhan saya lagi cemas. Ini lagi begini nih perasaannya Tuhan. Tapi saya mau tetap dekat sama Tuhan. Saya ngomong, emang susah tapi mau Tuhan, tolong anugerahmu mampukan. Saya ngomong saudara, bukan berarti saya tuh mengasihi Tuhan dengan segenap hati jiwa, segenap itu kan, aduh saudara jujur lah, makanya gak ada manusia yang bisa diselamatkan melalui usaha perbuatan baik. Segenap itu kan berarti 24 jam nonstop pikiran, perasaan, kehendakmu harus 100% ke Tuhan. Ada gak manusia yang bisa? Gak ada, makanya kita semua butuh juru selamat. Halo, amin. Gak ada yang berhasil itu segenap. Gak ada. Kita boro-boro segenap, doa sehari aja berapa lama. Sudah mikirin Tuhan, wah kalau mikirin apa kesenangan kita, kita bisa berjam-jam ya. Wah kalau ini kesenangan, tapi berapa banyak sudah mikirin Tuhan coba. Berapa lama sudah mikirin Tuhan ya. Ya it's okay lah. Artinya kita semua gak ada yang bisa sebenarnya. Maka ini semua karena Kristus. Itu sebabnya saudara gak perlu berpura-pura, gak usah jaim-jaim, ngomong aja. Sama orang lain juga, gak semua orang ya, saudara juga perlu terbuka. Ada ayatnya emang, ada sih, Yakobus 5:16 bilang gini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ke orang loh, wah ini lebih susah lagi ya. Kalau ke Tuhan kita mungkin karena gak kelihatan, tapi ke orang yang kelihatan tentu gak semua orang, tapi harus komit di komunitas rohani ya, kalau saudara enggak jangan. Jadi harus ada di komunitas di mana saudara memang tahu bahwa orang-orang ini memang menerimamu, memang orang-orang ini adalah keluarga yang mengasihi engkau, ya disitulah saudara terbuka, harus terbuka. Kalau saudara enggak pernah terbuka, apa kabar? Baik. Kalau selalu ngomongnya begitu terus, saudara enggak bisa sembuh. Kalau setiap ditanya, apa kabar? Baik, luar biasa, yes. Padahal di dalammu lagi remuk, lagi hancur, ya lagi kacau, lagi terkapar. Tapi ditanya apa kabar? Baik, itu kan perkataan iman. Itu bukan perkataan iman, itu bohong. Iman itu artinya kita mengakui kalau kita dalam kondisi yang tidak baik. Tapi kita tidak menyerah dan tetap mau mengasihi Tuhan. Itu iman. Bukan bohong. Jadi kalau ditanya apa kabar, boleh jawab kurang baik. Boleh. Keterbukaan awal dari pemulihan. Gak ada iman, bukan gak ada iman. Jujur bro, itu sebabnya saya butuh surrender. Saya butuh berserah. Tadi lagunya kan This is my surrender. Gimana lagunya tadi? Pokoknya tadi. Ya tentang surrender. Jadi iman Kristen itu
Iman yang terus bergantung sama Tuhan. Memang worldview-nya udah begitu beda sama dunia ya. Worldview-nya Alkitab itu, orang yang rohani itu orang yang bergantung sama Tuhan. More of you, less of me. Tapi kalau worldview-nya dunia kan, lu jangan ngerepotin Tuhan ya. Jadi lu harus bergantung sama diri sendiri ya, harus mandiri. Itu tuh worldview dunia. Tapi kalau worldview-nya Alkitab, enggak. Tuhan mau kita sampai akhir hidup kita tetap bergantung kepada Dia. Itu yang diajarkan oleh Alkitab. Karena kita memang lemah. Akui saja kelemahanmu. Ya, ada banyak orang gak berani mengakui dan akhirnya meledak. Dan mulai mengalami banyak disorder. Karena gak mau mengakui. Jadi keterbukaan, penerimaan itu penting bagi kesehatan mental. Kalau saudara mau punya kesehatan mental yang baik, salah satunya adalah belajar menerima, merangkul kelemahan, dan akui dengan jujur. I am not perfect, but I am loved by the grace of God. Saya imperfect, ya, saya imperfect, tapi saya tetap ada dalam rangkulan kasih sayang Tuhan. Salah seorang jemaat BSI, siapa Ferdinand bikin bagus itu ya di story-nya tentang imperfect itu bagus. Ya kita harus jujur dengan diri kita sendiri, itu bagus. Ya saya langsung kasih like, yes. Gak harus kita selalu jadi tampil. Sekalipun hamba Tuhan pendeta pun ngaku kok, saya ngaku kok sama, kalau sudah ada di Cool kan saya ngomong di Cool, saya juga begini, saya kasih tahu juga, nggak selalu saya ada dalam kondisi yang segenap itu, enggak juga, segenap enggak juga, meleset juga gitu ya, tapi saya terus datang sama Tuhan, Tuhan suka kok, akui dosa, terbuka. Kita mau belajar menjadi orang-orang yang tulus. Amin, saudara. Enggak menyebut nama Tuhan sembarangan, tapi ketika kita sebut nama Tuhan, itu karena kita memang menghidupi nama itu setiap hari dalam hidup kita. Karena kita mengalami nama itu setiap hari dalam hidup kita. Itu sebabnya kita akan terus ada dalam anugerah kasih sayang Tuhan yang besar. Yang terakhir, haleluya. Saudara, perintah yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah saudara, ini masih berdebat ya sampai sekarang ya. Tapi saya coba share ya pengertian yang dipakai saudara oleh para rasul gereja mula-mula. Ya ini memang masih perdebatan, tapi saya share ya kebenaran bagaimana nih konteksnya di Perjanjian Baru ya, umat Allah di dalam Kristus. Dan tapi saya gak akan dalam ya, jadi sekilas aja. Jadi kata sabat itu berasal dari kata Ibrani syabat, artinya istirahat atau berhenti. Ya, istirahat jadi sabat itu penting untuk beristirahat. Ini pahami dulu kata ini. Jangan langsung ditafsirin yang ini dulu ya, penting beristirahat, itu maksudnya. Manusia itu penting untuk beristirahat. Ya, nah kalau sudah tahu perintah ini kan setelah bekerja dari hari pertama sampai ke-6, hari ke-7, memang itu hari Sabtu ya. Hari ke-7 umat Israel diminta oleh Tuhan untuk berhenti dari pekerjaannya supaya mereka bisa rest. Supaya mereka bisa beristirahat dan mengkhususkan diri ke Tuhan. Mengingat akan karya Tuhan menyelamatkan, membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, itu dicatat di Ulangan pasal 21, saya nggak cantumkan di sini. Ada banyak makanya, kalau saudara bisa search saja lah di Google, ada banyak ininya saudara ya, penjelasannya, tapi itu. Dan kenapa kita harus berhenti atau beristirahat, dijelaskan alasannya di ayat 11. Sebab 6 hari Tuhan menciptakan alam semesta, lalu ia berhenti pada hari yang ke-7. Memang itu hari Sabtu, kita harus akui. Nah sekarang gimana nih, ini kan PL, perjanjian lama, ya kan? Gimana dengan umat perjanjian baru, umat Allah di dalam Kristus? Nah ini harus hati-hati saya ngomongnya nih. Gini saudara, kalau lihat Alkitab itu harus hati-hati. Karena pewahyuan Alkitab, perjanjian lama ke perjanjian baru itu sifatnya progresif. Ya, jadi perjanjian baru itu menggenapi perjanjian lama. Karena pewahyuannya itu sifatnya progresif. Ya, ini yang perlu kita mengerti dulu. Jadi perjanjian lama itu bayang-bayang atau gambaran.
dari apa yang akan digenapi di perjanjian baru. Perjanjian baru itu pusatnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya orang Yahudi nggak terima perjanjian baru. Mereka kitab sucinya itu perjanjian lama doang. Orang-orang Yahudi sampai hari ini. 39 kitab, itu tuh mereka. Mereka nggak terima 27 kitab perjanjian baru. Kenapa? Karena mereka nggak menerima Yesus Kristus sebagai pusat iman atau juru selamat atau Mesias ya. Sudah paham ya? Itu. Ngerti nih, harus ngerti dulu. Ya, sifatnya itu progresif. Dan kalau saudara baca Matius 5 ayat 17, Tuhan Yesus juga bilang, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, aku datang untuk menggenapi. Jadi Tuhan Yesus menggenapi seluruh kitab Taurat, hukum Taurat dan para nabi termasuk 10 perintah Allah ini digenapi di dalam Yesus. Dan sekali lagi iman Kristen itu iman yang berpusat kepada Yesus Kristus, bukan aturan, bukan hukum. Kita itu berpusat kepada kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah kita Kristen, murid Yesus, kalau saudara lihat penjelasan Rasul Paulus di Kolose 2 ayat 16, saya baca ya. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, halal haram, atau mengenai hari raya orang Yahudi banyak sekali, ya korban-korbannya seremonialnya juga banyak sekali. Bulan baru orang-orang Yahudi jago banget begini-beginian, ataupun hari Sabat. Ayat 17 baca bersama, 2, 3. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Christ is enough. Wujudnya adalah Kristus. Oke. Dan Kristus kan pernah ditegur kan sama orang Farisi ahli Taurat karena murid-muridnya di hari Sabat mutik bulir gandum. Kan gak boleh. Ya, menurut peraturan orang-orang Yahudi itu kan benar-benar harus stop. Tapi Yesus bilang anak manusia Tuhan atas hari Sabat. Yesus sedang mendeklarasikan dirinya bahwa dia lebih besar dari semua hukum-hukum seremonial atau hukum-hukum yang ada yang tertulis di perjanjian lama. Nah, iman Kristen itu nempelnya sama Yesus Kristus. Saudara harus paham nih, ya, nempelnya sama Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi bagaimana Sabat di masa kini? Saudara kalau kita lihat Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai 4 ya. Di sini dijelaskan mengenai Sabat, yaitu pakai kata perhentian atau istirahat. Ya. Dan kalau saudara perhatikan, ini penulis Ibrani menyatakan bahwa orang, jadi kan tadi saya bilang ya, pewahyuan PL ke PB itu progresif. Ya, jadi dijelaskan sama penulis surat Ibrani bahwa Sabat atau perhentian Tuhan atau apa ini, rest atau istirahat di dalam Tuhan itu bicara mengenai keselamatan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Jadi bukan bicara letterlek hari, bukan. Tapi karena progresif dan semua digenapi di dalam Yesus, maka kalau sudah perhatikan, yang bisa masuk ke Sabatnya Tuhan itu adalah orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Baca ayat-ayat selanjutnya, saya nggak cantumkan. Itu ayat-ayat selanjutnya lagi-lagi bicara tentang Yesus, imam besar. Jadi ini Ko Dedi lagi ngomong apa sih? Oke, saya bikin simpel aja. Jadi kesimpulannya begini saudara, kesimpulannya sebagai orang Kristen, murid Yesus, kita sudah tidak punya lagi hari Sabat secara spesial. Waduh, karena Sabatnya orang Kristen itu Sabat yang kekal. Perhentian, peristirahatan, rest yang kekal yang kita terima melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Yesus juga pernah ngomong kan, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan rest. Ya, itu kata yang sama dengan Sabat. Aku akan berikan rest, istirahat, kelegaan kepadamu. Ya, jadi Yesuslah yang memberikan kita Sabat. Perhentian di dalam Tuhan. Artinya kita berhenti dari kelelahan karena perbudakan dosa. Nah ini maknanya udah mulai, makanya tadi saya bilang progresif saudara. Maknanya udah mulai dalam saudara yang dijelaskan di perjanjian baru. Jadi kita istirahat dari perbudakan dosa. Karena dosa itu membuat kita letih lesu. Dosa itu membuat kita lelah, berbeban berat. Dan kita bisa beristirahat hanya di dalam Kristus Yesus. Jadi memang di perjanjian baru konteksnya sudah tidak lagi ada hari yang
lebih istimewa dari hari-hari lain? Memang gak ada, saudara. Nah, pasti saudara semua menatap saya dan berkata, kenapa hari Minggu kita ibadah kalau udah gak ada hari yang spesial? Iya kan? Betul kan? Iya, oke, baik. Saudara, kenapa kita ibadah di hari Minggu? Ada yang tahu jawabannya? Karena hari Minggu adalah hari apa? Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, kenapa kita ibadah di hari Minggu? Sekali lagi, karena pusat iman kita itu adalah Yesus. Dan iman Kristen gak pernah ada kalau Yesus gak pernah bangkit. Paulus tulis di 1 Korintus pasal 15, sia-sialah imanmu, sia-sialah kepercayaanmu jika Yesus Kristus tidak bangkit dari kematian. Halo, betul, baca nanti 1 Korintus 15. Jadi gak ada iman Kristen. Kalau Yesus cuma jadi pengajar moral, ya elah, itu tokoh-tokoh agama juga pada ngajarin moral. Saudara, filsuf-filsuf juga ngajarin moral bagus-bagus. Saudara baca aja buku-buku filsafat, baca aja buku-buku para tokoh-tokoh agama itu ngajarin moralitas bagus-bagus semua. Tapi iman kita bukan berdasarkan pengajaran moral Yesus, bukan. Kenapa kita jadi orang Kristen? Karena Yesus satu-satunya pribadi yang bangkit dari kematian, naik ke surga dan hidup selama-lamanya. Itu sebabnya kita percaya dan beriman hanya kepada Yesus Kristus karena dia adalah Tuhan dan dia mengklaim ketuhanannya melalui kebangkitan dari kematian. Nah saudara, itu sebabnya kita kumpul ibadah bersama-sama di hari Minggu, bukan di hari Sabtu. Karena hari Minggu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan itu sudah dipraktekkan oleh para rasul, murid-murid Yesus, core timnya, ya, dan juga gereja mula-mula dari abad 1 sampai hari ini dipraktekkan. Gereja Ortodoks, Katolik, Protestan, Baptis, semua praktek. Pentakosta, cuma satu memang yang enggak praktekin. Ya, sebut enggak? Enggak usah. Ya, cuma satu yang enggak praktekin. Gereja titik-titik-titik itu yang hari ke-7 itu. Nah saudara ya, tapi bagi saya kalau mereka mau ibadah di hari Sabtu, monggo. Karena memang udah enggak ada hari yang istimewa, semua hari oke. Tapi kenapa Minggu? Ya karena Minggu itu jadi momen aja, momen untuk kita itu ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Kita ingat, kita kumpul bareng-bareng supaya kita bersyukur bareng-bareng, kita mengingat, kita merayakan keselamatan di dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Itu dia kenapa para rasul juga kumpulnya di hari Minggu. Nih, Kisah Rasul 20 ayat 7, pada hari pertama bukan hari ke-7. Hari pertama, Minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti ya. Jadi memang ini dipraktekkan secara konsisten sama gereja Katolik. Tiap pertemuan mereka ada pemecahkan roti. Dan itu oke, biblical. Karena para rasul juga melakukan itu. Kenapa biasa enggak? Ya kan ikut pemimpin. Saudara. Tapi kalau saudara mau juga boleh, kita gereja Pentakosta memang enggak tiap minggu saudara. Ini karena tradisi gereja aja. Tapi kalau saudara mau memecahkan roti, kumpul, kul misalnya mantap, onsite, memecahkan roti, silahkan, boleh. Ya karena memang itu mengingat akan kasih-Nya Tuhan dalam hidup kita. Hari Minggu saudara. Kemudian ini ayat yang terakhir ya. Nih, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu mereka memberi persembahan. Jadi yang kita lakukan Alkitabiah nggak nih memberi persembahan? Alkitabiah. Mereka orang-orang percaya memberi persembahan. Saudara ya. Lalu kalau saudara bisa lihat di Efesus pasal 5, nanti saya akan sharing bulan depan tentang doa pujian penyembahan. Ada ibadah disertai dengan nyanyian rohani, pujian penyembahan. Jadi yang kita lakukan ini Alkitabiah, ada ayatnya. Ya, memuji, menyembah, nyanyian rohani, mengajar, ada firman yang disampaikan dan lain sebagainya. Oke, saya akan tutup. Udah lebih 5 menit. Mari saya undang para pelayan maju ke depan. Jadi sekarang maknanya ingat dan kuduskan hari Sabat itu apa dong? Dalam konteks kita sebagai umat Allah di dalam Kristus. Ini dia maknanya. Ingat dan kuduskan hari Sabat, hukum atau perintah yang keempat. Kalau kita aplikasikan dalam konteks kita sekarang, umat Allah di dalam Kristus, itu adalah sebuah momen, sarana untuk mengingat, bersyukur, dan merayakan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita melalui kebangkitannya dari kematian. Orang Kristen melakukan ibadah hari Minggu sebagai saat khusus yang dipersiapkan untuk bersekutu dengan Allah dan sesama orang percaya. Loving God
and loving people. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada saudara-saudara seiman. Itu sebabnya Ibrani 10:25 penulis berkata, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh banyak orang, tapi semakin giatlah kamu melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bahkan kalau sudah mau lihat kehidupan gereja mula-mula, tiap hari mereka ibadah. Kisah Rasul 2, cara hidup jemaat mula-mula, mereka tiap hari kumpul. Mereka tiap hari memecahkan roti, memuji Allah, berdoa tiap hari. Jadi saya salut gereja Korea ini praktekin gaya hidup jemaat mula-mula. Karena mereka tiap hari ada kebaktian, ada doa pagi. Gereja Korea, ini Alkitabiah. Memang tiap-tiap hari. Ya, tapi di puncaknya adalah Sunday. Sun, anak Allah. Harinya anak Allah, harinya Yesus Kristus. Itu sebabnya kita datang tiap minggu untuk sama-sama memuji dan menyembah dan bersyukur. Mari kita bangkit berdiri. Karya terbesar dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Christ is enough. Itu sebabnya kita mau berkata, Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you. I live for you. Bapa, terima kasih firman-Mu kami kembali diingatkan kan perintah pertama sampai yang keempat yang bicara mengenai hubungan kami dengan Tuhan. Kasih kami kepada Tuhan. Kami bersyukur karena Yesus kami boleh diperkenan oleh Tuhan. Karena Yesus kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebagai ucapan syukur kami mau lebih lagi mengasihi Tuhan. Kami mau lebih lagi taat sama Tuhan. Kami mau hidupi perintah 1-4 dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan jadi yang terutama buat hidup kami. Biarlah hidup kami tulus. Dan biarlah kami terus bersama-sama dengan saudara seiman merayakan keselamatan melalui kebangkitan Yesus dengan penuh sukacita melalui pertemuan-pertemuan ibadah kami. Tuhan, biarlah kami jadi orang-orang yang setia, yang selalu belajar, membuka hati kami untuk Roh Kudus. Silahkan Roh Kudus, Engkaulah yang memperbaharui hati setiap umat-Mu Tuhan. Roh Kuduslah yang menolong setiap kami untuk bisa melakukan perintah-perintah Allah ini sehingga bawa hidup kami terus mengalami pengalaman-pengalaman yang lebih lagi bersama dengan-Mu ya Tuhan. Sehingga hidup kami terus dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang berkenan menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah di hari ini. Tuhan yang menyempurnakan ibadah di hari ini ya Tuhan. Membawa kami terus ingat momen-momen khusus ini. Dan terus bawa kami dalam kehidupan setiap hari. Untuk kami terus saat indah berhadapan dengan Tuhan. Saat yang indah kami menikmati kasih Tuhan dalam hari-hari hidup kami. Dan kami mau pulang, kami rindu terima berkat, kami siap diutus menjadi garam dan terang bagi hidup kami sehari-hari di dunia ini. Mari garam dan terang dunia, buka hati, tengadakan kedua belah tanganmu dan terimalah berkat pengutusan dari Allah Tritunggal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha. Datanglah ya Tuhan Yesus, kami semua merindukanmu. Dalam nama Yesus, semua yang siap bangkit jadi pemenang hidup dalam kekudusan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Happy Sunday, keep winning. See you minggu depan ya, part 2.